Salam Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28. Kita akan memuji Tuhan dari PPSR nomor 261. Oh besar anugerahnya. Ibadah raya dan penyerahan anak di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hadirat dan lawatan Tuhan turun di tengah-tengah kami. Kami mengakui pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan keluarga ini kita bersukacita karena setiap kita diingatkan tentang cinta kasih Tuhan yang dianugerahkan kepada kita, tetapi juga sekaligus bagaimana kita memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dalam perjalanan hidup kita terjadi pasang surut. Ada banyak perubahan-perubahan. Apakah musim hujan, kering, kemarau, ataupun dalam keluarga kita mengalami berbagai macam hal yang sering kali kalau kita tidak jaga, maka kasih itu akan menjadi pudar dan luntur. Tetapi setiap kita diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam kehidupan setiap kita, agar kita dapat memberikan kasih yang tulus, kasih yang sempurna, yang kita berikan kepada bagian keluarga kita, tidak hanya keluarga kecil kita, tetapi juga keluarga besar GKMI Bangsri di tempat ini. Sehingga dengan demikian tidak hanya keluarga kita diberkati, tetapi seluruh sidang jemaat juga diberkati oleh Tuhan. Hari Sabtu kemarin 23 Juli, gereja kita berulang tahun yang ke-89. Secara usia cukup tua. Dan kita akan mengadakan ibadah syukur akan cinta kasih Tuhan di dalam perjalanan hidup bergereja bersama-sama. Ada suka, ada duka, ada kemajuan yang luar biasa, tetapi juga ada pergumulan yang besar, tetapi kita dapat melaluinya karena Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu, gereja mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengajak bagian keluarga, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ibadah syukur akan dilaksanakan hari ini, Minggu 24 Juli jam 5 sore. Mari kita bersukacita bersama-sama dengan keluarga besar kita Jemaat GKMI Bangsri bertempat di halaman belakang gereja, dan nanti akan ditutup dengan ramah-tamah makan bersama, makan malam. Oleh karena itu kami sangat berharap Bapak Ibu bisa hadir, bisa rawuh bersama-sama untuk mensyukuri akan rahmat Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada gereja kita. Jikalau Bapak Ibu membutuhkan penjemputan transportasi, maka Bapak Ibu silahkan menghubungi Ibu Pangati dan nanti akan diatur untuk penjemputan di gereja. Kemudian yang kedua, hari Kamis besok adalah minggu terakhir, kita akan belajar bersama, namanya saja belajar bersama. Bapak Ibu, mari kita akan belajar bersama firman Tuhan, itu yang akan membuat kita menjadi berakar kuat iman kita. Bapak Ibu jangan takut, wah nanti kayak ditanyain saya tidak bisa jawab. Tetapi Bapak Ibu hanya datang saja, kalau tidak tahu menjadi pendengar yang baik itu pun juga baik, karena itu akan menambah wawasan Bapak Ibu. Dan ketika terjadi percakapan, terjadi sharing, pendalaman, maka ketika Bapak Ibu tidak ngerti, tidak mudeng, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, sehingga bukan menjawab pertanyaan, tetapi Bapak Ibu bisa bertanya kepada semua yang hadir, dan kita akan mempertajam, memperjelas, sehingga kita tahu benar kebenaran firman Tuhan.
Secara dalam kita akan belajar tentang keselamatan, ini sesuatu yang mendasar. Kalau Bapak Ibu penasaran, mari silahkan hadir. Apakah keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita yang kita imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu bisa hilang atau tidak? Mari silahkan datang di dalam belajar firman Tuhan bersama hari Kamis jam 5 sore dan kita akan tutup dengan makan malam bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita pernah merasakan pada titik terendah kita, tetapi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh putus asa dan menyerah karena kita punya Tuhan Yesus. Mari kita kuatkan hati kita dengan memuji Tuhan. PPSR nomor 584, bila hati kita lemah. Lemah
Kita juga akan dikuatkan dengan pujian persembahan dari Komisi Anak. Kami persilakan. Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. terkasih dalam Tuhan, biarlah kita mengaminkan bahwa keluarga kita masing-masing mulia dan kudus bagi Tuhan. Kita terus berkokoh keluarga kita berjalan menurut firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebab semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambah firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap
pendusta. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, jalan hidup orang benar. Sebelum kita bersama-sama merenungkan akan sabda kebenaran firman-Nya. Untuk kesekian kali kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami percaya hanya lewat benih kebenaran firman-Mu yang mengisi dan memenuhi hidup kami mengimani dan melakukannya, maka kami akan mengalami kasih kemurahan Tuhan terjadi di dalam perjalanan hidup kami. Kami membutuhkan Roh Kudus yang terus menerangi mata batin kami, sehingga setiap kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya. Kami sama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian bunyi sabda kebenaran firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya,
Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada satu peribahasa kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Galah itu tongkat. Jadi kita tahu berapa ukurannya. Tapi kalau kita disuruh mengukur jalan, maka tidak akan ada batasnya. Satu gambaran cinta kasih yang begitu besar yang diberikan seorang ibu atau orang tua kepada anak-anak yang dikasihinya. Meskipun di dalam perjalanan hidup setiap keluarga memiliki pergumulan-pergumulan tersendiri yang mungkin masing-masing menganggap satu pergumulan yang sangat berat, tidak bisa terselesaikan. Tetapi dalam situasi dan kondisi yang demikian, kita diajak untuk tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengarahkan kasih yang benar kepada keluarga yang kita kasihi, anak-anak yang kita cintai. Peristiwa di mana Yesus dijatuhi hukuman mati dengan disalib. Bagi seorang Ibu Maria adalah satu pergumulan yang berat karena anak yang dikasihi dituduh menjadi pemberontak, menjadi pengkhianat, sehingga dijatuhi hukuman mati. Kalau mungkin apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sesuatu yang benar, yaitu melakukan sesuatu yang membuat bangsa mereka atau kerajaan Romawi menjadi dirugikan, melakukan dosa, melakukan kejahatan. Mungkin meskipun kesedihan, kedukaan, ratapan, Ibu Maria bisa menerima dengan lapang dada. Tetapi apa yang dituduhkan sama sekali tidak dilakukan oleh putra yang dikasihi, dan ia harus mengalami hukuman mati dengan disalib. Tetapi tidak hanya berhenti mengalami kesedihan, kedukaan, tetapi di dalam diri Ibu Maria juga ada rasa takut di dalam dirinya, merasa was-was terhadap pemerintahan Romawi yang berkuasa saat itu, yang menyalibkan anaknya. Dengan menghadiri peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, maka ia bisa dianggap oleh orang-orang yang tidak suka, oleh orang-orang Romawi yang berkuasa saat itu, dianggap menjadi kelompoknya, pendukungnya,
sehingga bisa juga ditangkap dan juga mendapatkan hukuman yang sama. Oleh karena itu dalam peristiwa di mana Yesus disalib, para murid hampir semuanya mereka menjauh meninggalkan Tuhan, atau mereka melihat dari jarak yang jauh agar mereka tidak dianggap sebagai satu kelompok yang melawan dari pemerintah. Ada pergulatan yang besar di dalam diri Ibu Maria, rasa sedih, rasa takut, tetapi juga di dalamnya ada rasa kasih yang besar yang ia miliki. Ia ingin mendampingi di hari-hari terakhir, waktu-waktu terakhir anaknya yang dikasihi. Kasih yang besar, cinta yang besar, menepis segala ketakutan, ketidakberdayaan ketika ia mendampingi Yesus yang disalib dan sebentar akan mati. Ia tahu benar resiko apa yang akan dihadapi dengan kehadirannya dan berada di dekat salib Kristus, tetapi ia tetap melakukannya karena ia sangat mengasihi anaknya, yaitu Yesus. Kasih kepada Yesus tidak menjadi pudar dengan berjalannya waktu, situasi, kondisi, pergumulan-pergumulan yang terjadi. Kasih itu yang memberi kekuatan dan semangat untuk hadir, menemani, mendampingi waktu-waktu terakhir dari anak yang akan mendapatkan hukuman mati. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara yang menjadi orang tua pun melakukan hal yang sama kepada anak-anak yang kita cintai. Kita merindukan, mengharapkan segala kebutuhan, keperluan anak-anak kita, kalau bisa kita mencukupinya. Kita bekerja keras, kita banting tulang semata-mata untuk anak yang kita kasihi, agar mereka merasakan keamanan, kenyamanan, kedamaian, kecukupan atas kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan. Segala pikiran kita, tenaga kita fokuskan, bahkan kita sudah merancangkan dari saat ia dalam rahim kandungan ibunya, bahkan sampai ketika ia berumah tangga pun kita masih memikirkan. Kenapa? Karena orang tua mengasihi anak-anaknya. Kalau hal-hal yang sifatnya jasmani, hal-hal yang sifatnya sementara, tidak kekal, kita sebagai orang tua memperhatikan sedemikian rupa kebutuhan akan anak-anaknya. Maka semestinya hal-hal yang sifatnya rohani, hal-hal yang membawa kehidupan kekal, hal-hal yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan anak-anak kita dengan memiliki kerohanian yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, maka mestinya lebih-lebih itu menjadi prioritas bagi kita orang tua. Bagaimana caranya kita menjadi pendamping yang baik bagi anak-anak, agar anak-anak bisa bertumbuh imannya, agar anak-anak mendapatkan patron, mendapatkan teladan, mendapatkan figur yang baik
dapat bertumbuh dengan baik. Lewat keteladanan orang tua akan cepat mempengaruhi cara berpikir anak, cara bertindak anak, cara bersikap anak. Kalau kita ingin tahu siapa diri kita, kurang lebihnya kita bisa melihat dalam karakter anak-anak yang kita didik dan kita besarkan. Apakah mereka adalah anak-anak yang mencintai dan mengasihi Tuhan? Apakah mereka anak-anak yang hidupnya takut akan Tuhan? Karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya, maka akan dicontoh oleh anak-anak sejak ia usia dini. Oleh karena itu di pagi hari ini nanti akan ada penyerahan anak sebagai satu kesadaran penuh orang tua, bukan hanya sebagai formalitas. Anak membutuhkan pimpinan dan tuntunan Tuhan, tetapi juga sekaligus orang tua menyadari dan berjanji bahwa menjadi orang tua mereka harus menjadi panutan, mendampingi anak-anak untuk mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Mari kita senantiasa meluangkan waktu mendampingi anak-anak kita di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pertumbuhan dan perkembangan rohani anak-anak yang kita cintai. Yang kedua, di ayat yang ke-25 dituliskan ada beberapa perempuan yang mendampingi Ibu Yesus dan ada seorang murid yang dikasihi oleh Yesus yang dekat dengan salib Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap kita kecenderungannya adalah mencari kenyamanan, mencari keamanan. Kita tidak senang kalau mengalami kesulitan dan kesusahan. Sehingga kita kalau tahu bahwa satu situasi atau satu peristiwa akan membawa kita kepada kesulitan, akan membawa kepada kita ketidaknyamanan, maka secara umum manusia kita akan menghindar, akan menjauh, bahkan mungkin kita akan menjadi penonton dari jarak yang jauh untuk mengetahui apa yang akan terjadi berikutnya, apa yang akan terjadi peristiwa selanjutnya di tengah-tengah satu peristiwa yang mungkin dianggap sesuatu yang membahayakan bagi diri. Tetapi di ayat yang ke-25 kita melihat ada beberapa perempuan dan anak itu disebut, serta Yohanes yang ada bersama-sama dengan mereka. Di dalam Alkitab ini hanya ditulis murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Mereka yang ada dekat dengan Tuhan Yesus. Ada resiko besar yang mereka akan terima ketika mereka berada dekat dengan Yesus yang disalib. Resikonya tidak jauh berbeda dengan resiko yang dialami oleh Ibu Maria. Kemungkinan besar mereka pun juga sama mengalami rasa khawatir, rasa takut, karena murid-murid yang lain pun juga melarikan diri karena rasa takutnya lebih besar dari keberaniannya untuk dekat kepada Kristus, daripada kasih kepada Kristus. Tetapi sebaliknya
melihat kalau mereka bisa berada di dekat salib Tuhan Yesus dan mereka bisa mengalami resiko-resiko yang terburuk bagi dirinya, maka itu berarti kasih mereka yang besar, iman mereka yang besar kepada Tuhan Yesus Kristus mengalahkan akan ketakutan, kekhawatiran di dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita bukankah seringkali kita juga diperhadapkan demikian? Kalau rasa takut kita lebih besar, maka kita tidak akan melakukan apa-apa. Tetapi kalau rasa kasih kita, iman kita lebih besar, maka kita akan dimampukan dan kita akan menghadapinya bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita, tetapi di tengah-tengah rasa khawatir, di tengah-tengah rasa cemas, lalu ada doa yang kuat, penyerahan yang penuh kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, memohon pertolongan, perlindungan, bahkan mungkin hikmat dari Tuhan, sehingga ketika menghadapi dengan rasa gentar itu, dibuat oleh Tuhan lewat Roh Kudus-Nya, diberi ketenangan, diberi roh keberanian, diberi hikmat di dalam berkata-kata, sehingga kita dapat menghadapi segala ketakutan yang belum terjadi itu dan tidak terjadi atas kehidupan setiap kita. Dan kalau ini terjadi, maka Tuhan memberi kekuatan dan hikmat kepada kita untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Kehadiran Yohanes, kehadiran perempuan-perempuan lain yang mendampingi Ibu Maria menjadi satu kekuatan tersendiri, menjadi satu penghiburan tersendiri kepada Ibu Maria, sehingga ia mengalami kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah kesedihan dan pergumulan serta sama-sama takutnya. Merasa lebih tenang. Kenapa? Karena ada saudara-saudari seiman yang ada dan hadir, menolong, memberi kekuatan dan keteguhan meskipun mereka tidak bisa menyelesaikan masalah yang Ibu Maria dan Tuhan Yesus hadapi. Kehadiran kita pada waktu yang tepat ketika saudara-saudari kita sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami ketakutan, itu ibaratnya seperti orang yang haus dan mendapatkan seteguk air. Seperti terik matahari yang membakar bumi yang begitu panas dan kering, dan kemudian turun hujan yang deras, memberi kesejukan dan memberi kehidupan bagi binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita tahu ada saudara kita yang sedang mengalami kesulitan dan pergumulan, mari kita belajar untuk bisa hadir di dalamnya, memberi penguatan dan memberi peneguhan kepada mereka, sehingga mereka dikuatkan dan terhibur lewat kehadiran setiap kita pribadi melepas pribadi. Bukankah jika satu saat kita sedang mengalami kesulitan, kita sedang mengalami pergumulan, lalu ketika ada orang lain yang datang menolong kita, memberi kekuatan, memberi penghiburan, dan lewat kehadirannya kita menjadi tenang. Lewat kehadirannya engkau
kita merasa senasib sepenanggungan. Ada dukungan yang kuat meskipun mungkin tidak menyelesaikan setiap permasalahan yang hadir di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita ketika menjadi keluarga besar Jemaat GKMI Bangsri, milikilah hati yang mudah untuk empati kepada saudari-saudara kita. Ketika mereka sedang berkabung di tiga bagian keluarga yang mereka kasihi, mari kita meluangkan waktu. Karena kalau kita hanya melihat pekerjaan, maka tidak akan pernah habis. Tetapi ketika kita meluangkan waktu kita sejenak untuk hadir dan memberi penguatan, maka sebenarnya setiap kita sudah ambil bagian di dalam pelayanan Kristus. Yang ketiga terakhir, Tuhan Yesus yang peduli kepada ibunya. Detik-detik menjelang kematian, Tuhan Yesus sendiri pun sedang bergumul di dalam doanya, kalau boleh cawan ini lalulah daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah ia merasakan sakitnya, tangannya dipaku. Mengalami penderitaan yang sedemikian rupa, hatinya tetap terarah dan peduli kepada ibunya yang ia kasih. Sehingga kemudian ia menyerahkan ibunya kepada murid yang bisa dipercayai, yang ia kasihi, yaitu kepada Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kesulitan dan kepapaan dan hampir meninggal, ia masih peduli dan memperhatikan orang tuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sejauh mana kepedulian kita, cinta kita, kasih kita bagi setiap kita yang masih diberi anugerah oleh Tuhan memiliki orang tua? Seberapa perhatian kita, apakah kalau sempat, kalau kober, baru kita berkunjung dan datang kepada orang tua kita? Orang tua tidak harus mendapatkan hal-hal yang mahal, dibelikan barang-barang yang bagus, tetapi kehadiran kita, perhatian kita kepada orang tua akan menjadi satu sukacita tersendiri di dalam kehidupannya ketika anak-anak yang dikasihinya memberikan perhatian ketika orang tua mereka mungkin sendiri di rumah mereka. Di dalam kehidupan kita bergereja bersama-sama, mari kita saling menghargai dan menghormati saudara-saudara kita yang senior, yang mungkin pertolongan dan dukungan setiap kita. Mari kita yang muda memberi hormat dengan memberi penyataan lebih dahulu ketika kita bertemu dan berjumpa dengan bagian jemaat yang usianya lebih tua. Mari kita menolong mereka jika mereka membutuhkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka, dan kita sanggup untuk menolongnya. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita sebagai anak, mari kita menaruh hormat. Mari kita mencurahkan juga kasih dan perhatian kita, baik dalam keluarga kecil kita maupun di dalam keluarga besar yang kita kasihi, yaitu jemaat GKMI Bangsri. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau ini kita lakukan di dalam kehidupan bergereja, berkeluarga, kasih yang tulus, persaudaraan yang kuat, iman yang sungguh, maka gereja ini akan diberkati oleh Tuhan.
karena ada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupnya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan menolong setiap kita. Apakah kita sebagai orang tua atau kita sebagai anak? Kita sebagai keluarga besar satu sama lain, mari kita melakukan fungsi kita sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah bagi nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surgawi Allah yang mengasihi kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan bagi kami. Seberat apapun pergumulan yang kami alami, sesibuk apapun pekerjaan yang kami tekuni, mampukan kami tetap menyisihkan waktu untuk memberikan kasih, mencurahkan kasih Kristus yang sudah kami alami kepada bagian keluarga kami. Demikian juga tidak hanya bagi keluarga kecil kami memberi kasih yang tulus dan rela berkorban atas kehidupan ini, tetapi mampukan kami beri kepekaan kepada kami untuk kami pun juga menjadi orang-orang yang peka, mengasihi dan peduli kepada keluarga besar kami, jemaat GKMI Bangsri. Dengan demikian kami percaya, ketika kami saling melengkapi, kami saling bahu-membahu, maka keluarga besar jemaat GKMI Bangsri akan diberkati oleh Tuhan. Beri hikmat marifat-Mu kepada seluruh jemaat, dari yang senior sampai dengan anak-anak sekolah minggu. Kami memiliki keseharian di dalam Kristus. Kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Amin. Kita akan mengadakan pelayanan penyerahan anak pada pagi hari ini. Saya akan undang anak dan juga kedua orang tua yang mendampingi atau wali yang mendampingi di dalam penyerahan anak pada pagi hari ini. Yang saya undang nanti bisa maju ke depan bersama dengan anak yang akan diserahkan. Yang pertama, anak Aneta Yura Kristianto, Bapak Ibu Budi Kristianto, silakan maju. Yang kedua, anak Immanuel Valeri Purwanto, putri dari Bapak Ibu Budi Purwanto, silakan maju. Yang ketiga, anak Gea Naura Karesa Manik, putra dan putri dari Ibu Agus Pardamaian. Yang keempat, Saudara Rafael Immanuel Manik yang akan diwakili sebagai orang tua oleh Bapak Agus dan Ibu Pardamaian. Dan yang kelima, Saudara Pavel Immanuel Manik yang akan diwakili oleh orang tuanya Bapak Ibu Agus Pardamaian. Bapak Ibu dan Saudara, inilah kelima anak yang akan diserahkan kepada Tuhan, dan orang tua yang merindukan anak-anaknya diserahkan kepada Tuhan sehingga mereka dapat hidup benar dan berkenan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada hari ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaatnya, saudara-saudara akan menyerahkan anak-anak saudara kepada Tuhan. Keyakinan dan pernyataan saudara
saudara adalah benar dan mulia, sebagaimana Maria dan Yusuf menyerahkan bayi Yesus kepada Simeon dan Hana di bait Allah. Demikianlah pula kita. Mari Tuhan mempunyai tujuan atas hidup anak-anak ini, yaitu untuk menjadi berkat yang besar dan saluran berkat bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Sekarang waktunya untuk menyatakan kemauan dan tekad hati saudara-saudara atas panggilan Tuhan untuk mendidik dan mengasuh anak-anak ini pada jalan Tuhan. Teladan saudara sebagai orang tua sangat penting bagi mereka. Oleh karena itu, sebelum dilaksanakan penyerahan anak, orang tua wali akan memberi jawaban atas setiap pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Apakah saudara sebagai orang tua ataupun wali bersedia dengan penuh hati menyerahkan anak-anak ini ke dalam rancangan Tuhan atas hidup mereka? Bagaimana jawab Bapak Ibu? Apakah saudara-saudara sebagai orang tua bersedia mengayomi anak-anak yang adalah buah cinta kasih di dalam keluarga? Bagaimana jawab Bapak Ibu? Apakah saudara-saudara sebagai orang tua bersedia menjadi teladan dalam iman serta membimbing mereka sampai kepada pengakuan percaya kepada Kristus dan mereka dibaptis? Apa jawab Bapak Ibu Saudara? Orang tua ataupun wali, mereka akan berdoa bersama-sama sebelum pelayanan penyerahan anak dimulai. Kita akan dukung di dalam doa. Amin. Anet Yura Kristianto. Karena iman dan janji kedua orang tuamu, saya sebagai hamba Tuhan menyerahkan kamu kepada Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu. Immanuela Valeri Purwanto. Karena iman dan janji kedua orang tuamu, maka saya selaku hamba Tuhan menyerahkan kamu di dalam tangan kasih kemurahan Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Dea Naura Karisa Manik. Karena
janji kedua orang tuamu, maka saya sebagai hamba Tuhan menyerahkanmu Dea ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkatimu di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rafael Manuel Mani, karena iman dan janji dari wakil kedua orang tuamu, om dan tantemu, maka saya sebagai hamba Tuhan menyerahkan engkau kepada Tuhan. Berkat Tuhan menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pavel Immanuel Manik, karena iman dan janji om dan tantemu sebagai wakil dari keluargamu, maka saya sebagai hamba Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan menyertaimu sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang sangat baik, yang ada dan hadir di tengah-tengah kami, hamba telah menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami semua menaikkan syukur atas karya Tuhan dalam hati para orang tua, demikian juga wali. Kami bersyukur atas peristiwa iman hari ini, dan kiranya berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, Bapa memberimu kesabaran, keteguhan hati, dan cinta kasih kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kalian sebagai orang tua. Amin. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan syukur di kotak yang sudah disediakan. Mari saya persilahkan, dan sesudah itu majelis akan memberikan akta penyerahan anak yang akan diwakili oleh Bapak Penatua Heru.
bersyukur pada Tuhan. Kita akan belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang nanti kita masukkan seperti biasa. Sebelum kita pulang keluar dari gereja, kita akan memasukkan persembahan-persembahan kita yang sudah disiapkan dari rumah. Nats yang akan mendasari iman kita kepada Tuhan yaitu dari 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya tak terkatakan itu. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu, kami panggil untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih, karena kemurahan-Mu, Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami semua anak-anak. Ajar kami, tolong kami untuk bersyukur dan memberikan persembahan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini khususnya, semua hanya untuk kemuliaan-Mu. Sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri juga yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan dari orang-orang yang Engkau percayakan untuk mengelolanya. Inilah persembahan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menutup ibadah kita. Kita sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan. Kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah firman itu senantiasa menjadi dasar yang memang betul harus kita laksanakan. Karena dari Amsal 16 ayat 20 dikatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Juga di Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita akan pulang dan menjalankan apa yang Tuhan sudah firmankan. Kita akan menutup dengan memuji Tuhan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan.
yang baik, kami mengucap syukur untuk peristiwa yang Tuhan berkati. Tuhan memberkati untuk kedua orang tua maupun wali yang dengan kesungguhan hati menyerahkan putra-putrinya kepada Tuhan. Tuhan memberi hikmat-Mu sehingga boleh menjadi teladan iman. Anak-anak boleh bertumbuh dengan baik, tidak hanya secara fisik, tidak hanya lewat ilmu pengetahuan, tetapi juga kehidupan kerohaniannya semakin hari semakin mengenal Tuhan dan percaya kepada Kristus meskipun mereka masih usia anak-anak. Kami juga menyerahkan untuk ibadah syukur ulang tahun gereja kami nanti sore jam 5 ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan segala rancangan kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati sidang jemaat yang hadir maupun setiap kami yang ambil bagian pelayanan di dalamnya. Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami. Bahkan lebih daripada itu, kami dapat menghidupi sebagai gereja yang berusia 89 tahun. Kami menjadi semakin dewasa dan menjadi serupa seperti Kristus, dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk perjamuan kudus hari Minggu depan tanggal 31 ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan setiap sidang jemaat-Mu dan para pelayan mempersiapkan hati dan dirinya menikmati satu persekutuan kudus bersama dengan Tuhan. Dan paginya kami akan bersukacita bersama-sama menutup bulan keluarga. Kami menyerahkan acara kami di Sumanding Hill. Kami menyerahkan setiap kami jemaat-Mu. Kami menyerahkan tempat yang akan kami pakai. Perjalanan kami. Semuanya dalam rahmat anugerah Tuhan. Sehingga sungguh hanya kemuliaan Tuhan yang terpancar atas setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan TK dan PAUD di tahun ajaran baru ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati baik pengurus yayasan, kepala sekolah maupun guru serta anak-anak dan wali murid ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Pagi ini kami juga ingin berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Apakah mereka yang saat ini sedang bersama-sama kami beribadah maupun mereka yang ada di dalam rumah karena keterbatasan yang mereka miliki. Kami sehati mohon berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahan dan lawatan Tuhan turun mengalir atas anak-anak-Mu. Kesembuhan terjadi atas anak-anak-Mu karena iman dari saudara-saudara, karena iman dari anak-Mu sendiri, sehingga boleh mengalami lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam studi mereka. Kami berdoa sehati, mohon berkat Tuhan turun mengalir atas mereka. Tuhan akan memberi kelegaan, Tuhan akan memberi jalan keluar, sehingga anak-anak-Mu boleh mengalami lawatan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan keseluruhan sidang jemaat-Mu, baik mereka yang saat ini hadir beribadah bersama-sama maupun mereka lewat YouTube. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat Tuhan menyertai atas setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu. Mereka tidak kekurangan sesuatu yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Bahkan Tuhan tambahkan iman di dalam pengiringan kepada Engkau. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami serta kota kami, sinode kami ke dalam tangan kasih-Mu. Segala rencana dan rancangan-rancangan kami bawa di bawah kaki-Mu. Taruh hikmat-Mu para pemimpin agar mereka takut akan Tuhan dalam mengerjakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menaikkan doa kami pagi hari ini. Amin. Yang undang jemaat bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang mengasihi dan meladani Kristus,
marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh dapat menafis kecuali yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pagi ini kami juga mohon berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Ibu Heri Adiwati, untuk Bapak Hartono, Bapak Elisa Mulyono, Bapak Damin, dan Bapak Kristiono. Di usia senior kami percaya mereka akan semakin matang di dalam kehidupan kerohanian mereka. Tuhan melimpahi dengan kesehatan, dilimpahi damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan mereka. Hal yang baik Tuhan sediakan, sehingga sungguh ketika menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan di usia senior, mereka semakin mengalami kedekatan di dalam Kristus. Kami menyerahkan kelima saudara-saudari kami yang berulang tahun ke dalam tangan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai Maranatha. Amin.